mau apapun ini bahasanya, entah itu COVID ini dibuat lah, konspirasi atau apapun bahasanya, tapi yang paling penting secara prinsip bahwa ini takdir dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan sebelumnya di podcast sebelumnya, di perkenalan kita dulu. Jadi saya Pahel di sini sebagai host untuk membahas tentang kajian Islami. Jadi alangkah baiknya mungkin ada istilah ya Kang ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya kenalkan dulu narasumber saya sekarang dengan Pak Ustadz Alif Muhammad. Ya, beliau nanti sekarang sebagai narasumber untuk mengkaji yang kita bahas hari ini ya. Jadi pembahasan kali ini mungkin yang lagi hype sekarang ya Kak. Jadi ini panggilnya Akang atau Ustadz nih? Akang ya, aja. Akang aja ya. Santai. Biar nyantai ya. Berat kalau Ustadz. Oke. Kan jadi sekarang itu kan lagi masa pandemi ya. Masa pandemi ini jadi mungkin ada kiat-kiat khusus atau apa yang harus kita lakukan di saat pandemi ini. Sekarang udah hampir berjalan sekitar 6 bulanan ya kan. Jadi bukan saatnya lagi kita untuk cemas atau kita merasa ketakutan, tapi kita udah mulai berpikir positif apa yang harus kita lakukan nih di saat pandemi ini. Menurut Kang Alif gimana Kang? Ya bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pahami bahwa pandemi ini udah berjalan lama, hampir 6 bulan mungkin kalau kita hitung dari Februari atau Maret. Setiap manusia mungkin masih wajar lah untuk di awal-awal bulan dulu ada rasa kaget karena kan nggak biasa, terus dengan berita-berita bagaimana apa ya namanya tuh virus ini tuh gampang sekali mencemar atau misalnya gampang sekali menulari ke setiap manusia dari sentuhan atau dari droplet dan lain sebagainya. Kalau di awal bulan dulu rasanya kalau kaget kita langsung yang nggak biasa pakai masker mungkin, yang nggak biasa dicek suhu, nggak biasa pakai hand sanitizer dan lain sebagainya, jadi hal-hal biasa. Walaupun dalam Islam sebenarnya walaupun sebelum pandemi pun Rasulullah pernah bersabda an-nazafatu minal iman kan, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan di kitab-kitab fikih bab pertama itu pasti tentang tohar, pasti tentang bersuci. Iya benar. Sebagaimana Islam mengajarkan ke kita pentingnya bersuci sebelum melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Sebelum sholat kita diwajibin wudu. Bahkan minimal kalau sholatnya 5 waktu aja berarti wudunya 5 kali nih kan begitu ya. Belum kalau misalnya kita nambah-nambah sunnah yang lain sebagainya. Kita sebagai muslim memang sudah biasa hidup sehat, hidup bersih. Walaupun mungkin ada hal-hal yang membuat kita kaget, yang tadi ya karena pandemi akhirnya membiasakan cuci tangan, membiasakan pakai masker dan sebagainya. Manusiawi sekali kali ya. Iya. Jadi kan kita awal tuh kaget. Harus wah ini pandemi awal tuh pas bulan-bulan pertama kali masuk itu kan. Kita kan interaksi sama orang juga sekarang, sama teman sendiri juga. Ada yang batuk tuh kita langsung hindar nih. Sekali bersin langsung hindar. Tapi kan sekarang udah berjalan sekitar 6 bulan, kita udah mulai terbiasa ya. Yang penting kita tetap jaga kebersihan, ya kan? Selalu cuci tangan menggunakan sabun dan masker juga gitu. Jadi tetap dalam artian membiasakan kehidupan, adaptasi kebiasaan baru itu dalam artian tetap kita menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi yang kita harus titik bawahin, jangan sampai karena pandemi ini kita nggak produktif nih. Betul. Nah itu sebenarnya nggak produktif dalam apa? Karena kebiasaan mungkin kita tuh produktif kalau di luar rumah. Betul. Saya termasuk orang yang dulu atau misalnya zaman-zaman masih shock lah, kaget. Saya tuh termasuk orang yang nggak produktif kalau di rumah ya. Di rumah kan kerjanya istirahat, ini biasanya produktif kalau di luar rumah. Nah ini dibiasakan sekarang produktif dimanapun, baik itu di rumah, di luar rumah, dengan tetap kalau di luar rumah berarti jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di saat pandemi ini sebenarnya corona itu ngasih hikmah ya. Jadi yang biasanya kita di rumah hanya istirahat, sekarang dibalik. Di rumah gimana kita secara produktif di rumah tanpa kita harus keluar juga gitu. Kalau tadi
kita memahaminya ada hikmah di balik setiap musibah. Betul. Atau ada ada kalau di ayat Quran kan fa innamal usri yusra, innamal yusri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Kalau kita yakini bahwa Covid, pandemi corona ini kesulitan, pasti Allah kasih kemudahan selanjutnya atau Allah kasih jalan lain selanjutnya. Nah, kalau kita memahaminya gitu. Yeah. Karena yang dasar utama kalau di aspek agama kita bahwa mau apapun ini bahasanya, entah itu Covid ini dibuat lah, konspirasi atau apapun bahasanya, tapi yang paling penting secara prinsip bahwa ini takdir dari Allah. Iya. Itu kan yang paling penting, Maya. Iya. Kalau takdir berarti dari dulu zaman kita masih diajari udah dicatat nih, tahun ini, bulan ini bakal ada seperti ini. Nah, kalau takdir maka ini kita respon kita terhadap takdir, maka yang harus direspon adalah bersyukur. Betul. Nggak bisa ngeluh terus nih. Kalau bersyukur kan jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur maka rezeki kita ditambah. Kayak bersyukur contoh yang nggak biasa ngimam imam biasanya jadi makmum lah di masjid. Betul. Gitu ya. Kebetulan kemarin tarawih Ramadan harus di rumah, maka biasa kita jadi imam nih di rumah di untuk keluarga, anak dan istri kita misalnya, atau untuk keluarga ya ibu kita. Ini salah satu hikmahnya kali ya. Salah satu hikmahnya kalau kita punya pola pikir positif atau bersyukur terus. Iya. Walaupun misalnya berat dalam bersyukur ini, kayak misalnya Kang gimana caranya bersyukur sih sedangkan saya di PHK, keuangan saya berkurang, atau misalnya saya dipotong gaji saya, atau sekolah yang tadinya ini harus beli kuota dan lain sebagainya. Tapi bersyukur yang paling utama adalah kita masih diberi sehat sama Allah. Betul, itu yang paling besar ya. Itu sih. Nikmat yang paling besar ya. Sekarang saya misalnya nggak dikasih sehat yang penting masih hidup, itu aja syukurin mah. Kan untung masih hidup, puncak sunnah kan gitu kan. Betul. Untung Iya. Benar. Semuanya ada untungnya. Ada untungnya, nah gitu. Sekarang berarti solusi utama dalam memahami takdir ini, Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka meminta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar. Betul. Sabar itu bukan pasrah, akhirnya lemes nungguin ini aja. Betul. Tapi sabar ini dalam artian sabar dan memperbaiki kualitas sholat kita. Paling itu sih kalau saya ngerasain di pandemi sekarang, untuk tetap survive, untuk tetap bertahan dengan cara apapun, yang paling penting adalah tidak punya pola mindset negatif terhadap pandemi ini. Iya, mungkin di bahasan kita sekarang ini kan buat ke teman nyaung ya, buat nyaung mahkota. Jadi kita ngasih trik dan cara ya, gimana caranya kita untuk selalu produktif di saat pandemi. Jadi jangan sampai jadi batasan. Setelah ada sekarang kan mulai nih kemarin nih ada PSBB lagi di Jakarta, betul. Jadi gimana caranya kita walaupun di rumah, nanti dari pemerintah contohnya kita harus dianjurkan lagi untuk lockdown lagi. Nah, kita sebenarnya kan udah ada kemarin udah tahu gimana caranya. Nah, sekarang mungkin kita lebih ngasih tahu kepada teman nyaung nih untuk gimana caranya kiatnya nih Pak Ustadz, untuk kita tetap produktif nih di saat pandemi ini. Yang pertama ada sisi prinsip, ada sisi teknis. Kalau prinsipnya, pandemi ini mengajarkan bahwa kepada kita segalanya ternyata harus bergantung sama Allah. Betul. Nah, sisi teknisnya gimana nih biar tetap berarti kita produktif? Yang jelas syarat utama, dengan pandemi ini kita diajarkan keyakinan sebenarnya. Diajarkan keyakinan yang pertama adalah bagaimana bahwa ini tuh harus yakin takdir dari Allah. Setelah itu barulah kita mencoba untuk mendisiplinkan diri. Ini salah satu kiat produktif kita ya. Disiplin dalam waktu juga. Yang biasanya misalnya kerja mandi dulu, berangkat ini. Nah, sekarang kan di rumah diam, nah tetap produktif kan begitu. Kalau misalnya yang work from home atau yang kerja sekolah atau sekolah di rumah dan lain sebagainya. Disiplin tentang waktu. Lalu juga disiplin sama kebersihan, kesehatan dan lain sebagainya. Terus juga disiplin terhadap manajemen apapun itu, keuangan, karena kita sadar sendiri ya, segalanya sekarang mungkin sedang dalam keadaan diuji semuanya. Makanya gimana caranya kita nge-manage keuangan kita. Nah, itu juga sama salah satu cara produktif. Nah, setelah itu barulah fokus nih. Fokus sama kebiasaan dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Karena kita nggak biasa nih sebelumnya. Fokuslah sama apa yang sekarang memang udah terbiasa, yang harus jadi kebiasaan baru ini tuh. Kalau saya pribadi punya pola pikir, corona ini akan selamanya, covid ini pun akan selamanya. Tapi
tetap kita harus produktif, tapi tetap kita harus nyari solusi minimal untuk diri sendiri. Umumnya nanti untuk teman-teman nyaung semua, biar tetap bermanfaat untuk orang lain. Nah begitu sih sebenarnya. Sebenarnya kan corona ini juga kan sebenarnya dibuat sama Allah juga kan? Maksudnya makhluk Allah juga kan. Sebenarnya Allah ngasih takdir ini sebenarnya ada obatnya juga kan. Dengan corona ini kita akan menjadi makhluk Allah yang tetap bersyukur, yang lebih bersyukur lagi dan bertawakal, lebih bertawakal lagi. Mungkin karena tadi memahami bahwa satu-satunya sekarang tempat bergantung cuman Allah, hanya Allah aja, berarti semakin giat lagi nih teman-teman nyaung kita semua untuk beribadah kepada Allah. Ada siapa lagi? Padahal pada dasarnya ya mau ada COVID mau tidak kan ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Pasti ada waktunya kita juga wafat. Hanya bagaimana kita dalam sisi hidup di dunia ini tetap kayak kalau masa ini mah megang dunia di tangan tapi akhiratnya di hati kita. Ada itu sih sebenarnya. Setuju banget. Arah-arah itu yang nanti pada akhirnya kalau kita memahami konsep ini, nggak ada nih nanti tuh ngeluh-ngeluh. Nggak akan ada. Jadi sekarang udah nggak ada lagi mengeluh harusnya, ya, atau takut lagi. Tapi kan kebanyakan sekarang tuh ya Kang, jadi kemarin ada PSBB lagi, nah kita udah mulai trauma lagi, ditambah lagi pemberitaan di media yang di blow up gini-gini. Sebenarnya kan itu hanya pemberitaan. Jadi kalau kita bisa menyikapinya dengan positif, ya kita bisa untuk melalui ini semua. Kalau dengan berita-berita hari ini, kalau saya pribadi yang bagus diambil, yang ngebuat kita ragu, yang ngebuat kita takut, coba kita hindari berita-berita gitu. Atau bahkan berita-berita hoax yang biasa nyebar di grup-grup WhatsApp atau grup-grup yang nggak jelas sumbernya dari mana, kita coba hindarin itu biar hidup kita tenang sih sebenarnya, daripada nanti akhirnya suuzon ke yang lain, suuzon ke instansi terkait, suuzon kepada kalau ini trik dari saya nih. Jadi secara pribadi saya di rumah itu udah mulai meninggalkan berita-berita yang ada di TV. Jadi kalau saya tuh sekarang memang itu buat saya sendiri sama keluarga juga kan. Kadang media tuh sekarang kan pemberitaannya kadang ya dibesar-besarkan. Kalau menurut saya ya, jadi itu malah membuat imun saya tuh mulai turun. Tapi kalau mulai nih berita nih saya batasin, malah TV itu sekarang udah nggak saya nyalain. Gitu. Betul. Kalau saya polanya TV-nya dinyalain tapi volumenya dimatiin. Jadi ngeliat gambarnya aja. Oh gambarnya gini, beritanya gini, ya sudah berarti. Oh itu beritanya hari jadi ini. Tiap orang punya trik sendiri. Sendiri. Atau bahkan ya tadi kita harus memahami bahwa berita-berita harus dari sumber yang terpercaya. Yang penting kita bisa menyaring gitu. Menyaring, jangan asal nerima lalu kita langsung sebarkan. Nah itu yang nggak boleh kan sebenarnya, yang harus hati-hati. Tabayun. Rasul juga pernah bersabda kan, salamatul insan hifdzil lisan wa hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dari apa yang perkataan yang diucapkannya. Nah itu yang harus kita hati-hati zaman sekarang. Covid ini jangan dijadiin sesuatu berita yang membuat nakut-nakutin orang. Padahal kita bisa memahami dengan tetap protokol kesehatan, kita masih bisa tetap produktif, kita masih tetap bisa melakukan sesuatu yang positif, membuat karya yang baru untuk hari ini, untuk negara kita, untuk teman-teman kita, untuk bangsa kita dan lain sebagainya. Paling itu sih sebenarnya. Setuju banget. Jadi memang intinya kita sekarang udah mulai terbiasa dengan COVID ini. Bukan berarti kita untuk menantang nih. Saya udah nggak takut corona, enggak. Tapi dengan hal ini kita udah mulai terbiasa dengan menggunakan masker, bersikap bersih. Ya jadi sebenarnya kita memang udah diajarkan sih dari dulu. Memang orang Islam tuh memang kita udah mulai bersih kan tiap hari, tiap waktu, malah setiap hari kan ada 5 hari kita kan harus. Jadi bukan hal yang hal yang baru ya. Bukan hal yang baru lah untuk bersih di Islam ya. Kita dibiasakan ketika misalnya di fikih, entah itu wudu, kalau hadas kecil, hadas besar kita ada mandi wajib. Semuanya ada benar-benar mencoba untuk bersih. Kita memang harus dijaga, yakinkan kalau mau sholat pakaian kita harus bersih dari najis dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya bukan hal yang tabu atau bukan hal yang baru di Islam untuk memahami konsep kebersihan atau konsep toharoh. Kalau dalam Al-Quran kan di Al-Baqarah, Allah tuh senang banget sama orang-orang yang bersuci katanya kan. Nah itu, jadi ini tuh benar ngajarin kepada kita, Allah benar-benar langsung mengajarkan kepada kita agar kita hidup bersih dan kita mempraktekkan hadis Nabi an-nadzafatu minal iman. Sebenarnya itu sebenarnya kebersihan sebagian dari iman.
itu Setuju Pak. banget. Kalau misalnya Oke, ini untuk mah. teman-teman Nyaung, kalau ada nanti ada komen atau masukan yang bermanfaat buat di teman Nyaung ini di Saung Makuta, bisa di kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe-nya. Jadi nanti pembahasan apa lagi nih akan kita kaji di kajian Islam berikutnya. Paling itu Pak Ustadz. Kebetulan nih kita ngomong ada menu Makuta nih yang terbaru. Oke. Pak Ustadz mungkin bisa mencoba. Ini produk Melty itu memang juara nih Kang. Jadi kita mengeluarkan produk baru namanya Melty. Nah ini varian yang terbarunya. Varian terbarunya. Bisa oke, Kang coba. Alif untuk mencobanya. Saya coba ya. Nah ini variannya peanut caramel. Peanut caramel. Nah, kita tuh Melty tuh ada beberapa varian ya. Yang pertama kita yang launching awal-awal kita ada Melty coklat, ada Melty white coklat, terus kita ada yang mocha. Mocha. Kebanyak sih kalau customer laki-laki tuh senengnya ke Ya, kopi mocha, ya. kopi. Terus yang selanjutnya kita punya Makuta strawberry. Nah ini yang terakhir. Ini yang baru berarti Yang terakhir. terbaru banget. Yang terbaru. Bisa Peanut- dicoba. Peanut caramel. Peanut caramel. Saya coba dulu ya. Boleh. Gimana Kang? Pas sih. Peanutnya kerasa, ada ada Kacangnya kacang-kacangnya ya. juga ya. Jadi Sama memang karamelnya juga. karamelnya Enak banget bener. enak banget ya. Enak kok. Wah, mantap. Oke, jangan lupa nanti untuk membeli ya, belinya ke oleh-oleh baru Makuta. Kita memang di masa pandemi ini kita memang buka outletnya baru 2. Jadi yang pertama di Jalan Fandi Penter nomor 2. Outlet yang kedua adalah di Jalan Aruna nomor 15. Jadi nanti teman-teman Nyaung kalau mau beli menu Makuta bisa ke paling terdekat. Ya paling dekat ya di Van der Venter sama di Jalan Jalan Aruna. Aruna nomor 15. Oke, sip. Paling untuk kajian hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak Siap, atas sama-sama. waktunya. Jangan lupa untuk berdoa. Dan kita tagline-nya ada nih Kang. Jadi Saung Makuta punya tagline-nya. Saung Makuta adalah digital yang ngangenin. Tongkrongan digital yang ngangenin. Tongkrongan digital yang ngangenin. Semoga kajian ini ngebuat kangen. Nanti Mudah-mudahan lagi ya. iya ada yang suka atau masukan Masukan ya, benar-benar. bisa di kolom komentar. Paling itu. Oke, makasih Terima kasih sama-sama. untuk kedatangan dan waktunya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Strong.